Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini yaitu tentang transformasi. Nah, apa sih yang dimaksud transformasi itu? Transformasi geometri yang akan kita pelajari. Apa sih yang dimaksud transformasi itu? Nah, transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, ukuran, dan bentuknya. Ada 4 jenis transformasi geometri dalam matematika nih. Yang pertama yaitu refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga dilatasi, nah yang keempat itu rotasi. Mungkin kalian asing ya dengan istilah-istilah ini. Saya akan bahas satu-satu nih. Pengertian yang pertama yaitu refleksi. Refleksi itu apa sih? Mengulang yang sebelumnya ya. Refleksi itu kalau saya punya bangun segitiga, yang tengahnya itu garis sumbu simetrik, lalu sebelah kirinya, nah ini berarti refleksi itu artinya pencerminan. Refleksi itu artinya pencerminan. Kalian sudah pernah belajar pencerminan di SD ya. Nah yang kedua translasi. Translasi itu kira-kira apa nih? Maksudnya translasi itu saya kasih tanda panah, lalu saya geser. Nah berarti translasi itu artinya pergeseran. Nanti kita akan pelajari ya. Nah yang ketiga yaitu dilatasi. Kalau saya punya gambar sebuah segitiga yang kecil di bawah, lalu saya kasih garis putus-putus, lalu ada segitiga yang ukurannya yang bentuknya sama tapi ukurannya beda. Nah dilatasi itu artinya diperbesar atau nanti diperkecil dengan skala tertentu. Nah yang keempat yaitu rotasi. Kalian mungkin sudah paham ya, rotasi itu maksudnya apa sih? Nanti bangun segitiganya tuh, rotasi artinya perputaran. Oke, ada 4 tentang transformasi geometri. Saya akan bahas satu-satu. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas satu dulu nih, yaitu tentang refleksi. Saya sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini yang tentang lanjutnya nih, tapi saya akan mengulang dulu sebentar. Refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan garis yang lain. Nah ini saya punya titik A 3,2 di bidang koordinat kartesius, direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Kira-kira bayangannya di mana? Bayangannya, nah di bawah tuh. Jaraknya harus sama ya. A aksen atau bayangan A sama dengan 3, min 2. 3 nya tetap, 2 jadi min 2, berarti yang berubah adalah Y nya. Oke, saya. Nah, contoh satu lagi nih untuk pencerminan terhadap sumbu X. Ada titik B min 5,3. Kita cerminkan terhadap sumbu X, tarik garis. Jaraknya harus sama ya dari bayangan ke cermin. Berarti bayangannya B aksen. B aksen itu tandanya gitu, min 5, min 3. Min 5-nya tetap, 3 jadi min 3. Berarti yang berubah adalah Y-nya. Jadi, kesimpulannya nanti kalau ada titik P, X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu garis yang mendatar ya. Maka bayangannya X, min Y. Yang berubah adalah min Y-nya. Contohnya 12,27. Bayangannya jadi 12, min 27. Jadi yang kalau pencerminan terhadap sumbu X, yang berubah adalah koordinat Y-nya. Oke, paham ya? Kalau pencerminan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap. Nah, gimana kalau pencerminannya terhadap sumbu Y? Nah, ini contohnya nih yang saya kasih nih. Contoh ada titik E 4,1. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak. Nah, berarti bayangannya di sebelah kiri itu. Bayangannya atau E aksen, tulisannya ada tanda kutipnya ya. Jadi min 4,1. Contoh yang kedua nih, ada titik F 5,-1. Kita cerminkan terhadap sumbu Y yang tegak. Sumbu Y yang tegak ya, kita tarik garis, jaraknya sama antara titik dan bayangannya. Berarti bayangan F atau F aksen sama dengan min 5,-1. Yang berubah adalah X-nya. Y-nya tetap sama-sama min 1, X-nya yang berubah. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau ada titik P, X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kira-kira yang berubah apa? P aksen berarti min X, Y. Y-nya tetap, X-nya jadi berubah. Contohnya P-nya min 15,33. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Yang berubah berarti X-nya.
Oke, jadi kalau cerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah koordinat X-nya. Paham ya? Ini hanya mengulang nih pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekarang contoh nih, ada titik Y 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Gimana tuh maksudnya garis Y sama dengan X? Kalau saya misalkan Y-nya 1, berarti X-nya 1, kan sama ya, Y sama dengan X. Nah, berarti koordinatnya 1,1. Kalau saya umpamakan Y-nya 2, berarti X-nya 2,2 dong. Kalau Y-nya min 3, berarti X-nya juga min 3. Nah, saya tarik garis. Nah, inilah yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X. Garisnya miring begitu ya. Nah, jadi kalau ada titik Y 3,1, bayangannya kira-kira di mana? Kita tarik garis, tegak lurus cermin. Nah, itu bayangannya. Y aksennya 1,3. Tadinya 3,1, sekarang bayangannya jadi 1,3. Kira-kira apa ya? Berarti cuma ditukar aja. X jadi Y jadi X. Ini biar contoh yang kedua, biar kalian paham. Misalkan ada titik H 3,-2. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Itu garis Y sama dengan X sama dengan yang miring tadi ya. Tarik garis, tegak lurus. Nah, bayangannya berarti ada di min 2,3. Tadinya 3,-2, sekarang min 2,3. Oh, kebalikannya. X jadi Y jadi X. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau ada titik X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya atau P aksen sama dengan Y, X. Kita balik. Y-nya untuk X, X-nya untuk Y. Misalkan min 8,9, berarti bayangannya kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ya 9,8, tinggal kita tuker. Paham ya? Itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang gimana kalau saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X? Maksudnya gimana itu? Y sama dengan min X. Kalau saya misalkan Y-nya 1, berarti X-nya min 1. Kan Y sama dengan min X. Kalau saya misalkan Y-nya 2, X-nya berarti min 2. Nah, itu titiknya tuh. Kalau min 3 berarti 3. Nah, berarti garis Y sama dengan min X, berarti miringnya berlawanan sama yang tadi ya. Ini garis Y sama dengan min X. Berarti titik J itu kalau kita tarik garis, bayangannya jadi di min 1, min 3. Tadinya 3,1 jadi min 1,3. Kita balik juga. Ternyata kita balik tapi dikasih tanda minus. Ini contoh yang kedua biar paham nih. Titik K min 3, min 2. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Tertarik garis tegak lurus dengan cermin. Berarti bayangannya di, nah tuh K aksen atau bayangan K 2,3. Tadinya min 3, min 2, sekarang jadi 2,3. Oh, kita balik tapi negatif, berlawanan nilainya. Jadi kesimpulannya apa dari contoh yang barusan? Kalau ada titik X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya sama dengan min Y, min X. Kita balik, kita kasih min. Contoh 12, min 7, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya sama dengan, kita balik, min 7 jadi 7 di depan. 12 jadi min 12, paham ya? Kita balik tapi kita kasih tanda negatif. Nah, ini contoh soal nih. Contoh soal, sebuah bangun segitiga dengan titik A 1,1, B 4,1, dan C 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian bayangannya direfleksikan lagi. Berarti ini ada dua kali refleksi ya. Pertama dengan sumbu X, yang kedua terhadap garis Y sama dengan X. Kira-kira gimana ya? Berarti ada dua kali pencerminan ya. Oke, kita pencerminannya satu-satu dulu. Tadi ada titik segitiga ya, berarti ada 3 titik. Yang pertama A-nya 1,1, titik B-nya 4,1. Nah, paham ya? Bisa ya gambar begini ya. Yang C-nya 2,3. Nah, kita tarik garis nih, jadi dia bangunnya kita hubungkan titik-titiknya jadi bangun segitiga. Oke, sudah paham? Nah, tadi pencerminannya ada 2. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar ya. Berarti masing-masing titiknya kita cerminkan terhadap sumbu X. Yang pertama titik A 1,1 tuh kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya di bawah tuh garis putus-putus, saya kasih titiknya merah. Berarti A aksen 1, min 1. Itu untuk yang bayangan A. Nah, gimana bayangan B 4,1? Berarti bayangannya di mana kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Berarti bayangannya di bawah 4, min 1. Yang berubah adalah Y-nya ya. Tadi kan sudah ada rumusnya.
Nah yang ini, yang C 2,3 kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya jadi kira-kira berapa? 2,3. Oke, paham? Itu baru satu kali pencerminan ya, baru terhadap sumbu X. Kita sudah ketemu bayangan pertama atau A aksen. Kita hubungkan dulu garisnya jadi gambar segitiganya. Oke, itu pencerminan segitiganya ABC. Kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti A aksen, B aksen, C aksen. Oke, baru satu kali pencerminan ya. Nah, bayangannya ini kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X tadi yang begitu miring ya. Nah, masing-masing titiknya kita cari bayangannya. Coba yang A aksen tadi 1,-1, kita cari bayangannya. Tarik garis tegak lurus dengan cermin. Berarti bayangannya min 1,1. Kan ditukar doang ya. 1,-1 jadi min 1,1. Yang B aksennya 4,-1. Kita tarik garis tegak lurus cermin. Kira-kira bayangan gimana? Kalau 4,-1 ya tinggal kita balik aja, min 1,4. Nah, itu yang titik hijau di atas, berarti B double aksen. Kalau tadi B aksen, sekarang B double aksen, berarti bayangan yang kedua dong, min 1,4. Berarti sekarang titik C aksen kita refleksikan. Tarik garis tegak lurus dengan cermin. Tadinya C aksennya 2,-3. Kira-kira kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya kita balik ya. Tadi kan rumusnya tinggal kita balik, min 3,2. Oke, kita ketemu bayangan yang keduanya, yang titik-titik hijau itu. Kita hubungkan titik-titiknya jadi segitiga lagi. Paham ya? Itu pencerminannya. Nah, sudah mulai paham. Jadi tadi contoh soalnya, tadi kan melalui gambar penyelesaian soalnya. Gimana kalau dengan rumus? Nah, tadi kan sudah ada rumusnya. Ini sekarang saya dengan rumus. Kalau ada titik A 1,1, kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya atau A aksennya sama dengan, kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya yang berubah, 1,-1. Nah, titik 1,-1 ini kita refleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X sama dengan A double aksennya. Nah, kita tukarkan ya tadi rumusnya, min 1,1. Begitupun titik B-nya 4,1, kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya B atau B aksennya, berarti yang Y-nya berubah, berarti 4,-1. Kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X, berarti B double aksennya sama dengan, kita tukar deh, tadi kan pakai rumus ya, min 1,4. Begitupun titik C-nya 2,3 kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang berubah. Jadi, atau C aksennya sama dengan 2,-3. Lalu kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X, maka C double aksennya sama dengan, kita balik ya, min 3,2. Oke, kalau tadi dengan gambar, kalau ini dengan rumus. Paham kan ya? Cukup mudah nih. Nah, sudah paham kan tentang materi refleksi atau pencerminan? Oke, bagaimana? Mudah-mudahan paham ya. Cukup mudah kok. Nanti kalian menyelesaikan soalnya bisa dengan rumus ataupun dengan gambar. Oke, mungkin hari ini cukup sekian. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya.